aduh kenapa gitu kan. Kenapa? Ini saya dosa apa sampai ini menimpa saya gitu kan. Belum malunya sama teman-teman, belum malunya sama anak-anak saya gitu kan. Malu sekali Bang, firullah gitu loh Bang, ngerti nggak sih gitu. Dan saya masih belum berpikiran buruk di situ sedikit pun dia itu sejahat itu gitu ya. Ketika kita pegang jelas yang maha baik gitu ya. Wow, ini ternyata valid, ini valid. Jadi validnya bukan lagi kepada kaum narsistik gitu. Tapi validnya justru saya dapetin energi itu tuh dari kalian gitu loh. Dari kalian semua bahwa yang memvalidkan bahwa itu kejadian tuh nggak bohong gitu. Kebayang nggak sih kita sendirinya gitu kan. Yang abang capeknya dan segala macamnya lah. Yang saya sampai melihat nilai ini yang harus saya sampaikan. Mengapa ya di hari begini ya, kita tahu teman-teman Abang Nofri nggak minta apa-apa, hanya minta kita sembuh, hanya minta kita bangkit gitu ya. Teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali bersama dengan seorang Mbak Anonim, ya, yang ingin bercerita tentang pengalaman dia sebagai korban suspek dari narcissistic abuse. Kita ingin, uh, Mbaknya ingin bercerita dengan harapan bisa membantu teman-teman semua dengan pengalaman yang dia punya. Mbaknya, kita pengen tahu dong cerita background narcissistic abuse yang dialami oleh mbaknya. Apakah itu sebuah percintaan atau sebuah keluarga disfungsional ataupun hubungan pekerjaan dan bagaimana awal mula ketika mbaknya itu mengenal suspek NPD tersebut di dalam kehidupan mbaknya. Oke, baik. Selamat pagi Bang Nofri, selamat salam semua pada teman-teman. Begini Bang, saya akan mulai dengan kalau pertanyaan tadi adalah apakah ini percintaan? Ya, percintaan. Pada akhirnya saya mengetahui bahwa ada keluarga disfungsional. Ya, betul ada keluarga disfungsional. Kemudian tadi tentang menyangkut pekerjaan, iya, yang mungkin pekerjaan itu akhirnya melarikan kepada hubungan yang materi ya, Bang ya, gitu. Saya akan mulai mungkin pertanyaan tadi. Kira-kira begini, ada background yang saya adalah seorang single parents ya dengan beberapa 4 anak. Sudah saya 10 tahun saya tidak berhubungan dengan lawan jenis atau apapun. Di dalam 10 tahun itu enjoy hidup saya Bang gitu ya. Enjoy bersama anak-anak yang tumbuh berkembang gitu kan. Tidak memikirkan lagi untuk berhubungan dengan lawan jenis Bang gitu ya. Artinya lebih kepada tujuan hidup saya adalah menata hidup saya bersama anak-anak saya lah gitu. Sampai dalam fasenya saya bisa menikahkan anak pertama saya, kemudian saya sudah memiliki cucu pula gitu ya Bang di awal. Pokoknya intinya so far semua berimbang lah Bang gitu ya hidup saya. Lantas tiba-tiba nih pada suatu hari saya catat di bulan Mei tahun 2022 Bang gitu. Ada telepon gitu, ada telepon menghubungi saya dengan nama, kemudian profile picture-nya ini saya capture di depan ya Bang ya, karena mungkin ada kaitannya di belakang. Nanti kita bercerita. Itu profile picture-nya itu dalam bahasa Inggris yang kurang lebih apa berarti salah satu ayat lah gitu ya, ayat dalam kitab suci gitu ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kurang lebih begitu. Tidak akan merubah nasib seseorang jika orang tersebut yang tidak berusaha lah, kurang lebih seperti itu. Saya angkat telepon dan dia so far kayak riang gembira kayak yang apa halo halo gitu sebut nama saya ini ingat nggak saya ini saya lupa gitu jujurnya saya lupa dan memang itu berkali-kali di dalam perjalanannya dia selalu sepertinya saya temennya ini gitu yang merupakan teman saya lah gitu ya karena uh, dan dia mengaku dia saya sebut aja nggak apa-apa pekerjaan ya bang gitu karena saya mungkin memiliki properti gitu properti yang kemudian dia merupakan agen properti lah kurang lebih agen marketing lah gitu ya
Ya dalam perjalanannya, oh iya ya udah, enggak saya dapat nomor telepon ini dulu saya pernah nyatet lah, pokoknya riang gembira aja Bang gitu kan. Kemudian dapat dari si teman ini yang merupakan juga kayaknya orang yang kenal saya lah gitu ya Bang ya gitu. Oh iya, pada dasarnya apa ya, Mas? Gitu saya bilang. Iya mau ikut jualan, ceritanya tuh begitu. Oh iya soalnya ada klien lah yang cari ini, wah pokoknya tempatnya propertinya bagus bla 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 gitulah Bang ceritanya ya seperti yang kita tahu. Oh iya silahkan silahkan saya bilang gitu. Oh iya ya udah ya kalau bisa kapan ya ini ketemu di apa di lokasi gitu kan dia bilang. Terus saya bilang, "Ya udah nanti saya hubungin deh, bawa aja kliennya nanti saya touch langsung," saya bilang, "karena saya orang yang langsung lah gitu, Kak, caranya. Udah langsung ketemu saya sebagai owner," saya bilang gitu. Udah ada asisten saya kasih tuh nomor telepon asisten saya gitu. Dan dia nggak hubungin ke asisten saya gitu ya. Lama-lama pokoknya ada aja gejalanya mau bikin apa TikTok lah untuk pemasarannya lah dengan tim apa-apa betul dia bawa kayak tim tuh ada yang pintar video ada yang apalah kurang lebih begitu Bang itu awal perkenalan ya dan terus menerus itu kasarannya tuh terus meyakinkan ditambah akhirnya saya sampai bilang gini saya nggak bisa dihubungin kalau nggak kamu bawa klien karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya gitu kan saya nggak mau ngomong doang gitu loh. Nah, dari situ dia bilang, "Ya ini, kita harus ketemu nih," gitu ya, ketemu akhirnya oke. Saya bilang, "Saya mau keluar kota," tetap di luar kota ini masih masih, tanda kutip ya, masih perkenalan lah saya anggap gitu ya, Bang. Hmm. Aktif sekali, aktif seperti kayak temen sama-sama siklus SMA di sebuah kota ini gitu ya yang, "Oh kenal ini nggak, kenal itu nggak," gitu kan. Nah, apa namanya, sampai akhirnya oke kita ketemu gitu. Saya sambil bilang, "Saya keluar kota," di luar kota pun diteleponin terus Bang, gitu ya. Diteleponin, soalnya nggak asik lah kalau sama asisten, asiknya sama ini kok hebat banget lah, pokoknya dengan segala macam kayak gitu. Tapi itu belum terjadi apapun, percintaan tuh tidak. Kemudian akhirnya ketemu dan ya sudah, terus bagaimana dia, apa ya, pokoknya memang ya disebut menarik ya karena mungkin dia di circle yang dulu ternyata background-nya ya misalnya dia anak orang punya dulunya ya gitu, mungkin orang tuanya segala macam itu yang saya nggak tahu lah, pokoknya sebenarnya asik tapi saya juga nggak kayak yang gimana, dia mengaku dia adalah seorang sudah duda. Perjalanan berikutnya ya, duda, mantan istrinya masih ada nih ya. Pertama kali mantan istri ada dan anak dua. Kemudian dia bilang yang istri setelah bercerai, istri kedua itu meninggal ya, baru meninggal Bang gitu. Di bulan Desember sebelumnya. Oke. Oh iya ya, lama-lama udah mulai yang kalau mau dibilang bentukan gitu ya Bang ya. Bentukan sebenarnya ya saya nggak bilang dia good looking banget lah. Tapi dia berhasil mencitrakan bahwa ya baju yang nggak ganti-ganti lah. Yang sebetulnya dia tapi dia dulunya bekas peragawan lah gitu ya Bang ya. Ini real story gitu ya. Terus bekas peragawan. Terus dia merasa oh sekarang hidupnya hancur. Yang tanda kutip ibadahnya dia tunjukin ke saya tuh begini dan dia sudah mulai berani di situ padahal belum ada declaration gitu. Terus kan saya juga orang yang sebenarnya flat aja ya Bang ya tentang maksudnya agama dan lain sebagainya tuh bagi saya itu sesuatu yang saya sendiri gitu ya. Terus dia membawa-bawa sebuah agama terus menerus itu ya terus menerus bahwa sudah mulai berani apa kebenaran tuh seperti ini dan lain sebagainya lah Bang gitu. Nah lama-lama saya lebih kayak terus kemudian dia bilang dia tuh gagal, disebut bangkrut enggak, tapi dia gagal atas sebuah usaha. Saya anggap aja saya harus sebutkan, saya merasa saya harus sebutkan dia mengatasnamakan dia pernah trading gitu ya Bang ya. Nggak apa-apa ya Bang ya gitu ya trading sehingga dia begini dan dia menjelek-jelekan trading inilah dan lain sebagainya lah dan saya sekali lagi saya adalah orang yang flat saya nggak trading saya nggak apa tapi mangga gitu silahkan aja gitu orang mau melakukan apapun itu kan bebas ya bang gitu kan udah sampai akhirnya hidup di kosan gitu kan dia sampai wah pokoknya bajunya nggak gimana mulai eh,
apa ya, kayak ini belum ada penjualan Bang, dia belum ada penjualan, tapi tim tuh pokoknya dia selalu mengelilingi circle-nya, ada tim ini, dia apa ya, kayak mengajak ke rumah mantan istrinya gitu ya, dan sudah mulai mengenalkan anaknya yang 2 laki-laki Bang gitu ya, remaja ya mungkin 19 tahun lah pada saat itu, dan anaknya masih menjelang selesai SD lah, anak laki-laki 2 dikenalkan Bang gitu ya. Pokoknya sampai ke satu lingkungan yang cukup apa ya, mungkin lebih kepada circle motor lah gitu ya Bang gitu. Tapi padahal sebenarnya saya juga nggak perlu gitu. Saya pada waktu itu tuh saya merasa bahwa saya nggak perlu dan ini saya nggak tahu mau kemana sih nih orang. Cuman deket aja jadi sahabat aja lah. Seperti saya juga banyak teman gitu loh Bang. Seperti saya punya teman banyak, klien yang ya saya nggak membeda-bedakan orang lah gitu kan. Nah suatu hari dia bilang udah mulai kayak modus nih Bang gitu dengan pembicaraan yang kayaknya bagus kalau saya pakai celana ini apa ini gitu ya. Ini apa soalnya kamu tuh seleranya bagus gitu ya. Dia pokoknya kayak begitu banget. Akhirnya oke lah gitu. Udah deket-deket kelihatannya ada calon pembeli dan kemudian sebetulnya itu kan kerjaan tim ya, bukan kerjaan dia ya gitu kan sebetulnya. Oke gitu dan saya membelikan gitu mulai saya oke lah kasihan gitulah ya dengan berdasar kasihan tapi yang temen-temennya yang tim juga saya beliin gitu loh Bang gitu. Udah dari situ terjadilah penjualan saya bayar jelas komisinya dan lain sebagainya bahkan saya lebihin karena saya melihat timnya ini bekerja luar biasa gitu loh Bang intinya. Oke anak-anak yang baik ya anak-anak ya kalau dibilang mungkin sekitar 30-an lah. Ini orang kan suspek ini sekitar 47 lah di saat itu 47 48. Udah tapi kan karena saya orang yang beretika, mungkin ya saya merasa bahwa saya harus bayarkan semua komisi itu ke dia, gitu kan, melalui dia, gitu kan. Sudah, ya udah setelah perjalanan itu eh, mulai dia ada pendekatan terus menerus gitu ya bahwa kayaknya nih apa kamu tuh udah seseorang yang calon yang tepat lah pokoknya kayak ada ketertarikan saya pikir kenapa kamu GR gitu ya dia ajak saya ke ibunya dikenalin nih ya yang belakang hari saya merasa bahwa inilah ibunya juga seorang suspek narsistik lah gitu ya Bang ya gitu jadi yang agama lah oh iya yang inilah dengan sama love bombing tadi udah saya langsung kepada love bombing aja gitu ya sudah seperti itu dikenalkan pokoknya saya menjadi hidup lagi lah dan lain sebagainya gitu Bang akhirnya oke, dia disebut menyatakan juga tidak, tapi kita harus nikah gitu ya. Seperti itu Bang. Oke, Tarik oke, oke. nafas dulu nih Bang, gitu. Hmm, Itu awalnya Bang. oke, oke, oke. Kemudian kita tahu ya, setelah melalui fase love bombing itu, kita tahu biasanya seorang narsistik ketika dia udah tahu tuh dia bisa dapetin korbannya tuh mulai deh akan ada perubahan ya, proses devalue Ya, dan lain-lain. Bisa Mbak cerita ya. tentang hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya kecurigaan perlu teman-teman ketahui ya. Sebenarnya saya tuh tidak tahu kan nggak ada nih saya ilmu narsistik atau apapun saya apa tuh nggak ada gitu kan, Bang. Dalam perjalanannya after love bombing dan sudah mulai melakukan begini, Bang. Dia bilang dia mau beli motor nih gitu ya, mau beli motor tapi udahlah harus sama kamu lah gitu ya dan maunya beli cash. Ini harus saya kasih tahu juga karena proses-proses ini yang mungkin teman-teman setipis itu gitu Bang, apa namanya, antara kita melakukan kebaikan dan kita tuh dijahatin gitu ya. Jadi dia bilang mau beli motor, oh oke dari uang komisi ya, uang fee-nya dia lah gitu ya, oke. Terus, ya sudah silahkan kamu datang aja ke dealer gitu. Itu jujurnya saya sebelum apa-apa, sudah kamu datang ke dealer. Terus iya tapi di dealer tuh susah kalau mau beli cash. Akhirnya saya coba cari nih gitu ya. Coba cari mungkin lebih banyak kamu lah yang tahu. Udah
eh, saya hubungin nih orang yang bisa beli cash saat pembayaran dia menghilang dong, gitu ya. Hmm. Otomatis satu motor itu kebayangkan ya, maksudnya terlepas dari kita punya nggak begitu deh caranya gitu kan ya Bang ya gitu. Saya di situ tuh sudah mulai kok gini ya. Dan saya bayar gitu, saya yang bayar karena saya nggak mau malu dong gitu kan Bang gitu. Saya bayar ternyata dia dia menghilang kemana terus oh saya nggak tahu kalau kamu kamu apa kamu udah bayarin dulu oh ya udah kamu tinggal ditunggu aja transfer baliknya gitu kan nggak dia lakuin juga gitu kan. Kemudian di belakang hari, bukan di belakang hari sih, after itu dia bilang saya mau pergi nih ada tugas saya pergi ke sebuah tempat. Pokoknya dia nggak pernah naik pesawat, saya juga mau ikut, saya mau ini harus deket lah dan lain sebagainya. Tapi begitu lagi berulang beli tiket nggak bayar gitu ya bang ya. Terus dia bilang nanti di sana sok-sok agama gitu loh bang yang gini. Nanti di sana kalau bisa udah deh kita nggak usah sekamar. Sementara saya juga nggak kepikiran apa-apa. Ya udah lu mau kamu mau di sana dengan rencanamu yang mau ikut itu kan. Artinya saya punya tugas sendiri di sana meeting dan lain sebagainya gitu. Kamu mau cari hotelnya silakan, kamu punya uang dan lain sebagainya. Ya sudah silakan aja saya bilang gitu kamu ini. Terus dia bilang apa dan sebagainya. Oh, oke. Akhirnya udahlah deket aja sama kamu hotelnya gitu. Tapi kita pisah kamar gitu ya Bang ya. Udah nih dalam perjalanannya udah saya ikutin. Udah dan itu dibayar pakai duit saya gitu lah ya Bang ya. Pikiran saya masih berharap oh ya udahlah dia udah tahu tunggakan kepada saya gitu kan. Ternyata dari situ yang setiap saat saya di mana saya nggak bisa bebas di sana dan dia balik-balik tuh dia yang ngetok ke kamar saya dan lain sebagainya gitu loh. Tapi tanda kutip maaf ya ini kan kejahatan banget gitu loh Bang. Di satu sisi tuh nggak ada sebetulnya yang kepengen sama kamu dan lain sebagainya dan saya bersyukur itu saya gitu ya. Terus dia bilang hebat ya kamu tuh nggak kayak perempuan lain. Udah mulai kayak gitu Mbak gitu ya. Nggak kayak perempuan lain yang kalau ini tuh pasti tanda kutip kayak dia dipuja-puja dan diinginkan gitu loh Bang gitu ya. Udah cuman saya kalau mau dibilang dalam proses the value itu kan saya kasihan aja gitu sama hidupnya. Udah itu aja saya blindnya adalah saya butanya adalah saya kasihan karena ada anaknya yang anaknya begitu deket ya memanggil saya apa ya. Oke lah mungkin ini tahap yang dia bilang dia banyak dosa bertumpuk karena istrinya meninggal dan lain sebagainya. Tapi di dalam fase itu tuh saya terus dibanding-bandingkan Bang gitu ya bahwa apa namanya kalau dulu istrinya begini perempuan itu apa namanya lebih baik lah pokoknya nurut patuh dan lain sebagainya itu terucap gitu loh bang tapi saya belum menyadari gitu dan uh, ya namanya kita habis di love bombing ya tentu pasti kayaknya kita ada harapan ya mungkin itu ya bang ya gitu sampai akhirnya kita pulang kembali dan uang itu terus tertunggak lah gitu. Saya terus menanyakan mana nih gitu uang motor. Bahkan dia cuma bilang begini bang, motor itu kan sebetulnya bukan gua yang kepengen jenisnya katanya, bukan saya yang kepengen jenis itu gitu kan. Aduh kagetnya luar biasa bang. Eh Shock itu, shock banget. Pulang dari sana juga dia bilang ternyata pokoknya menjual kesedihan lagi gitu ya bahwa kemarin pada saat kita malah berenak-enak kita liburan, tapi anak saya tuh saya sampai nggak tahu bahwa anak saya tuh juga lagi libur gitu. Dan kok kayak saya enak-enakan sebagai orang tua gitu kayak nggak mencerminkan, hah? Pikir saya, lah nggak ada yang maksa dia pergi gitu, nggak ada yang maksa dia mau liburan gitu loh bang. Oke. Nah, udah saya masih dia suatu hari dia cuma bilang, "Coba dong," karena saya tuh guru piano klasik ya. Gini, Bang, bukan masalah guru piano klasik itu kecil apa tidak, tapi saya bermain piano klasik itu pakai perjuangan ya, Bang ya. Dari umur 4 tahun dan saya pernah mengajar ketika saya terseok-seok mencari nafkah, saya harus menjadi guru piano klasik gitu ya. Guru piano klasik door to door ya banyak hal lah intinya dia bilang oh ingin pelajaran hidup supaya dia bangkit lagi gitu dari saya gitu kan artinya banyak yang dia pelajari
Ya tentu itu mungkin yang membuat saya terikat sama dia bahwa oh oke, ini orang tuh masih punya keinginan loh, tapi dia tuh lagi jatuh gitu loh Bang, ya Hmm. kan? Nah, suatu hari saya bermain piano, oke. Ini nih kamu tahu nggak lagu ini? Tapi dia merasa bahwa segala gitu ya Bang ya. Dia dari YouTube dan lain sebagainya gitu. Oke. Terus saya bermain piano nih dengan tanda kutip ingin, kebayang nggak sih Bang, ingin mempersembahkan gitu ya. Nih loh saya bisa begini, itu kan kebanggaan ya, artinya artis ya, art gitu ya Bang ya, yang nggak semua orang bisa gitu kan. Hmm, apa dan saya bukan tukang pamer lah gitu sebetulnya gitu. Saya bermain piano, udah di tengah itu selesai, tahu nggak sih Bang, dia cuma ini proses the value ya, merendahkannya, dia cuma bilang, kok mainnya kayak gitu sih gitu. Emang kenapa? Kayaknya bukan seperti itu dan emang kamu bisa main piano? Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, tapi lagu tuh bukan seperti itu. Dia bilang harusnya seperti apa? Kamu tahu dari mana lagu ini dimainkan seperti itu gitu. Bayangin ini tuh ngobrol sama guru piano gitu loh Bang. Kasarannya, oke, lagu tuh kan semua aransemen ya. Mungkin kita kita diajarin bagaimana lagu tersebut tercipta dan kemudian bagaimana feel masing-masing orang gitu kan Bang ya. Nih gitu. Saya bilang saya mungkin lebih pakai rasa. Dengan enaknya dia cuma jawab, saya lihat di YouTube gitu. Ngerti nggak sih Bang gitu? Hmm. Saya lihat di YouTube dan dia memakai pakem di YouTube yang dia yakinin itu untuk menghina saya. Itu kan penghinaan lah kalau mau dibilang ya. Nangis itu saya sejadi-jadinya karena biar gimana piano itu adalah buah perjuangan saya gitu, terlepas dari kita udah sampai di satu titik apa kan saya juga nggak bisa mentasbihkan hidup itu seperti apa. Itu kesadarannya kita belum ketemu ya Bang pada waktu itu gitu kan. Ya, seperti itulah dan ya membanding-bandingkan dan ya apa, sampai gini loh Bang, sampai, saya tuh gimana ya di kamar kosannya tuh kan nggak ada apa-apa Bang gitu ya, nggak Hmm. ada apa-apa intinya tuh dia berhasil saya yang namanya dia mau keinginan bunuh diri lah tiap malam tuh nelpon kayak yang apa sih sleep nap tuh loh Bang yang kayak gitu, minta ditemenin lah karena takut dihantuin istrinya, mantan istrinya yang meninggal ini gitu ya Bang ya. Hmm. Sampai akhirnya saya belikan kasur itu tuh ya ketika saya bawa kasur, bantal dan lain sebagainya, saya telepon dari depan gangnya gitu, "Ini saya udah belikan ini." Lama saya masih disuruh nunggu 1 jam sampai dia keluar Bang. Ngerti nggak sih Bang gitu ya? Hmm. Ya, jadi dan begitu datang pokoknya selalu seperti kayak, oh dia bertingkah seperti, semua hal itu tuh, dia nggak minta gitu loh Bang, gile kan. Sorry ya Bang ya, ini kalau saya harus describe dengan semua demi teman-teman, demi kita semua ya gitu ya, bahwa saya mungkin Abang terima kasih sebelumnya gitu sudah mengundang dan mempercayakan saya gitu ya. Apapun emosi saya pada saat ini, saya pikir itu yang harus saya suarakan gitu ya. Saya harus suarakan supaya betapa bukan kita tuh drama, tapi itu tuh sesuatu yang bagi saya teman-teman sesuatu yang real loh ini gitu ya. Ini tuh bukan bukan tentang percintaan lagi, bukan tentang apa lagi, tapi ini tentang ya itu gitu, kita diaduk-aduk gitu kan teman-teman. Kita diaduk-aduk sampai kayak nggak dikasih nafas aja gitu loh Bang. Intinya begitu. Jadi, kemudian di value-nya dia, padahal di awal misalnya begini ya, padahal di awal dia, kita harus bergandengan tangan gitu ya, kita harus begini. Alhamdulillah ya saya tidak melibatkan ya tanda kutip ya hubungan yang lebih jauh gitu kan Bang. Ya saya santai aja gitu. Terus udahlah lagian kita kan juga udah tua-tua gitu loh. Saya tuh sampai bilang gitu ya. Allah cuma beda 3 tahun, saya lebih tua 3 tahun lah gitu ya. Cuma beda 3 tahun. Di belakang hari dia selalu membanding-bandingkan dengan perempuan yang muda lah dulu dia gimana lah dan lain sebagainya dan itu tuh saya nggak marah gitu tapi di fase itu tuh saya mendeskripsikan apa yang nggak masuk di akal gitu buat saya gitu lu tuh mau jalan gak sih gitu ya kan akhirnya sampai ke titik itu gitu kan Bang gitu terus apa misalnya tiba-tiba saya udah kita kayaknya udah deh ini kayaknya kita udah nggak boleh bergandengan tangan lagi soalnya ini secara agama tidak boleh gitu loh Bang
Terus jadi kayak kebayang kan, jadi kayak saya yang ngemis-ngemis gitu kan ya, sebetulnya itu kan jahat banget gitu. Nah, dalam ada satu yang disebut flying monkey sih, sebetulnya menurut saya flying monkey itu belum bisa saya sebutkan ya di situ, tapi lingkungan sih cenderung sebetulnya semua tuh orang-orang baik lah di sekeliling dia tuh gitu ya, yang mengenalkan saya. Sampai ada yang dia berusaha perempuan gitu, dia membuat saya cemburu sama perempuan ini gitu. Misalnya bukan cemburu lah ya sebetulnya, ya ngapain sih terus-menerus, jadi dia cuma cerita tentang perempuan ini tapi nggak dimunculin gitu. Sampai akhirnya perempuan ini dikenalkan karena perempuan ini juga ada kepentingan lah terhadap properti gitu ya. Dan kemudian kita kenalan, nah si perempuan ini tuh sudah bilang, Mbak, dia tuh narsis gitu. Dia tuh pada saat itu dia sudah sempat itu, tapi karena dia nggak bisa deskripsi juga karena ini, jadi saya juga nggak mencari tahu gitu. Dia cuma bilang bahwa Mbak, kayaknya lu tuh bukan jatuh cinta deh, dia bilang, tapi sebenarnya hanya karena kebaikan hati lu aja gitu, ngelihat nih orang teh gitu. Jadi si perempuan ini cerita dulu sebelum kenalan sama saya, makannya tuh pokoknya nih laki-laki ini memang bawa-bawa buku agama dan kemudian menangis atas nama mantan istrinya juga lah ya. Hmm. Makannya yang ya maaf lah gitu ya. Nah ini. Tapi ternyata di belakang saya itu ya si tim properti tadi maupun si perempuan ini itu ketika saya sudah rubah nih kan, penampilan kan banyak yang dibeliin nih Bang, kayak bajunya dia segala macem gitu. eh Apa namanya, dia tuh bilangnya ke lingkungannya bahwa dia tuh punya gaji kok selama ini bekerja dan uangnya tuh disimpan di saya. Hmm. Kebayang nggak sih Bang? Oke, oke. Dan dia begitu tanda kutip dia dengan maaf ya, misalnya saya ya bukan masalah standar sederhana lah ya, misalnya saya belikan suatu barang yang tadinya mungkin sepatu tuh mungkin kalau apa ya cukuplah dengan 500.000, ini saya misalnya belikan apa, dia bangga-banggain sampai temen-temennya tuh terpancing bete kan gitu ya Bang, bete ngelihat dia kayak yang tiba-tiba yang, dan itu teman-teman yang sebelum itu tuh yang tahu dia nggak punya uangnya, dia nggak bisa makannya. Jadi sekeliling ini tuh menolong mereka juga, menolong dia juga gitu loh Bang. Dan sebetulnya ikut happy dengan hubungan kita tuh, wah alhamdulillah ya kamu sekarang berubah gitu ya, ketemu perempuan yang tanda kutip yang ngayomin dia, merhatiin dia, tapi sampai semua tuh mengatakan, Bu gitu, kok sombong banget ya dia gitu ya, mempercayai bahwa kayak dia ganti motor, dia apa namanya, pakai baju yang pokoknya penampilannya rubah lah Bang gitu ya, rubah banget ya, maksudnya masuk ke standar saya semua lah gitu kan. Nah, itu tapi dia akuin bahwa, terus tiba-tiba bilang bahwa kalau saya tuh kalau beli apa-apa pasti kualitas dari dulu. Itu ke teman-temannya gitu loh. Itu di belakang hari saya tahu. Wow kan gitu ya. Sementara itu kan uang tuh dari kantong saya semua ya kalau mau dibilang, dan ternyata uang dia kemana ya entahlah, mungkin kerja sama dia kepada mantan istrinya yang belakang hari saya tahu ya mungkin mantan istrinya itu flying monkey-nya gitu, anak-anaknya itu, sampai dia sampai bilang saya takut anak saya sama seperti saya, dan exactly anak-anaknya itu kayak diseret ikut menipu orang gitu loh. Itu yang membuat Bang Nofri mungkin tahu ya, di fase akhir saya sampai mau ngeblok anaknya aja karena ini tuh kan anak-anak ya, masa depan, masa iya. Dan anak-anak itu pinter banget yang kayaknya bapaknya tuh apa ya pokoknya intinya sama lah, red flagnya sama gitu kan Bang gitu di. Nah, jadi mungkin uang itu kemana dan dia mengatur semuanya, dikenalin Bang semua sampai ke saudara-saudaranya, bahkan adik bungsunya itu sudah, maaf ya, sudah cacat, sudah sakit yang dulunya bersinar lah ya Bang ya. Dan itu ibunya itu bisa sampai menekan kepada istrinya si adiknya ini gitu ya. Jadi pokoknya intinya sebenarnya keluarga itu sangat repot sekali gitu ya Bang ya. Nggak ada rasa belas kasih. Saya aja tuh sampai si adiknya ini kan sudah lumpuh, sudah segala macam Bang, sampai membisikkan ke saya, Teh, Teteh tahu nggak gitu, sampai sebetulnya sign-sign itu udah dikasih gitu di sekeliling tuh ya. Teteh lihat dulu mungkin sama si mantan istri pertama itu juga apakah sudah cerai bener gitu ya.
Tapi ya saya kan mikirnya orang dibawa loh Bang, dibawa tuh nggak dikenalin ya, cuman kayak ngedrop dia harus ketemu anak-anak karena anak-anaknya sama mantan istrinya gitu ya. Siapa yang nggak percaya gitu kan? Siapa yang nggak percaya? Terus Hmm. kemudian si adik kandungnya ini sampai cuma bilang, Teteh lihat deh sama yang mantan istrinya yang meninggal itu katanya ditemukan juga ada lebam gitu ya Bang ya. Hmm. Dan itu saya tanyakan gitu ke dia, kamu tuh sebetulnya sudah cerai belum? Saya ini. Dan pokoknya baliknya dia selalu bilang semua pihak ini cemburu sama dia, gitu kan? Ya teman-temannya atau bahkan adiknya yang selalu menjadi senjatanya, kasihan ibunya ini segala macam. Dan ibunya tuh juga sama aja sih sampai ngomong apa namanya, ini tuh akibat si adik tuh si Dede tuh seperti ini karena ada yang tenung lah, karena ada yang inilah gitu ya. Pokoknya nggak masuk di akal. Tapi sembari itu sampai itu tuh istrinya si adiknya tuh sambil ngurusin suaminya dagang masih harus transfer terus Bang ke ibunya. Dan ya heboh lah gitu sebetulnya kehidupan adiknya ini bagus gitu sebetulnya. Jadi sign-sign kepada teman-teman tuh sign itu sebetulnya sudah lingkungan kita sudah sebetulnya melihat ketidaknormalan ya gitu ya. Entahlah dulu saya sampai menolak sakitnya karena enggak, saya enggak jatuh cinta kok, saya hanya berdasarkan kasihan. Tapi akhirnya memang ya sudah kita terima itu kejadian, yang penting kita mau melangkah ke depannya seperti apa gitu kan Bang gitu. Oh ya, ini juga Bang. Jadi di awal tuh sampai dia juga bilang dislokasi lah dengan penyakit itu Bang. Kalau dilihat ya dislokasi, dia harus ke orang pinter. Ternyata belakang hari saya tahu orang pinter itu ya tanda kutip lah, entah ilmunya apa, ilmunya hitam, ilmunya putih gitu ya. Cuma ya saya nganter dan saya nggak mau ikut turun gitu loh. Kemudian ini saya mungkin lebih kepada ingin menceritakan ya, di balik saya selang dulu di balik sebetulnya cerita yang teralami sama saya. Jadi ini tentang dua hal, tentang ibunya dan tentang almarhumah istrinya, yang dia sebut mantan istrinya itu, ya apa, yang istri keduanya itu. Hmm. Jadi gini, tentang ibunya itu eh, nggak kebayang juga sih Bang gitu ya, bahwa dia suspek gitu ya, dia suspek, pokoknya dia bilang, "Wah Teteh pokoknya calon yang tepat lah ya," pokoknya segala macem. Sampai bagusnya eee, tanda kutip misalnya kayak cara berpenampilan kita dan lain sebagainya lah gitu ya. Saya sih pada dasarnya nggak ada keberatan apa-apa gitu. Eee, dari awal tuh saya sudah melihat ada keganjilan tuh datang ke rumahnya tuh Bang ya gitu. Datang ke rumahnya tuh kan kayak mungkin memang ceritanya dulu ibunya itu ini di rumah menikah dengan suami kedua gitu ya. Jadi bukan bapaknya si suspek saya gitu ya Bang ya. Nah, yang dulu juga katanya cerita dari saudara-saudaranya bahkan ibunya itu meninggalkan suspek saya itu tadi gitu dengan 3 anak laki-laki ya, 3 anak laki-laki sebelum yang bungsu tadi sakit gitu ya Bang, itu dengan suami keduanya. Jadi si suspek saya itu katanya itu ibunya itu sampai ribut ya, saya sampai mencari tahu itu, sampai keributan tuh apa, mantan suami pertamanya itu katanya dulu tuh sampai berkarung-karung gitu Bang, uang tuh sampai katanya tuh wow dan nggak puas-puas, bahkan sampai di zaman itu kebayang gitu Bang, ibunya ini sampai pergi bepergian hanya untuk makan siang ke Singapura gitu loh Bang, ya. Artinya betapa sangat berbeda hasil akhirnya, ini yang saya mau cerita ke teman-teman gitu. Di mana memang si suspek saya ini kan kayak nggak punya apa-apa gitu kan sebetulnya gitu kalau secara materi, dan kemudian ibunya itu karena berselingkuh udah dilayanin seperti itu tuh, berselingkuh dan meninggalkan 3 anaknya tuh diantar ke sekolah dan habis itu udah ditinggalin gitu. Jadi suspek saya itu hidupnya sama almarhum bapaknya gitu ya, suami pertamanya gitu.
Sampai ada cerita bahwa si suspek saya tuh dulu juga sampai dikerasin lah secara fisik gitu ya Bang gitu. Mungkin itu juga hal-hal dari cerita-cerita si suspek maupun dari yang mana memang itu terjadi gitu di siklus mereka itu terjadi. Tapi kalau teman-teman suka nanya kan sebetulnya kayak kok bisa ya mereka kayak begitu gitu ya udah tahu ya benar kata abang gitu bahwa emang yang dipilihnya gitu trauma itu memang semua orang tuh punya gitu ya semua orang punya tapi ada yang memilih untuk baik dan ada yang memilih untuk tanda kutip gitu kan bang sebetulnya nah si ibunya si suspek saya ini terus melakukan begitu sampai misalnya gayanya masih tinggi dan ya ampun gitu ya, sampai yang benar-benar agama tuh menjadi senjata gitu ya. Eh apa di depan rumah tuh dia pasang poster banget, ya bukan poster baligo bahkan dia mendeklarasikan bahwa pengajian apa ustazah gitu loh si ibunya nih gitu ya. Padahal nggak ada yang ngerti dia tuh siapa gitu. Yang saya tahu juga loh, dia kan kayak dia jemaah kemana-mana, ya maksudnya ke pengajian mana. Dan di luar dari itu, si suspek saya tuh bilang, kayaknya jadi dia tuh kayak udah menghitung harta saya gitu loh di belakang ini tuh dia cuma bilang suatu hari saya ingin kita nanti punya rumah padahal saya udah bilang nanti kalau kita menikah gitu saya nggak akan tinggal di rumah yang sekarang sebab ini adalah rumah anak-anak gitu loh bang oke saya ada tanahnya dan kemudian yuk kita bangun bersama gitu loh ya bangun rumahnya bersama dia bilang oh saya nggak mau di situ padahal kebayang nggak begitu kontradiktifnya dia hidup tuh di kosan gitu loh bang ngerti nggak sih yang katanya pengen punya rumah terus oke, kita atau kita enggak saya devalue juga kan bahwa saya yang tadinya dia agung-agungkan saya punya tanah saya ya artinya punya properti lah gitu ya bang ya kayak dia nggak mau pakai aja dan menurut dia aja gitu loh bang gitu eh dia bilang dia harus beli rumah, oke beli rumah aja sok mau yang kayak apa gitu kan. Enggak, dia pakai standar dia gitu loh Bang. Bahkan misalnya dari nol, zero lah gitu. Dia untuk mau ini aja nggak mau bersama-sama. Oke, mau cari misalnya let's say kita cari rumah harga 700 juta gitu. Oke kan menata lagi ya Bang gitu kan. Kasarannya kan yang paling benar tatanan hidup saya adalah oke saya akan menikah dengan orang yang sama-sama berjuang lagi gitu kan. Enggak dong Bang. Pokoknya yang jadi standar soalnya saya kepengen sekalian harus mengurus ibu saya gitu ya. Mengurus anak-anak saya. Jadi ada satu kawasan lah tanda kutip kawasan yang mahal banget lah di sini kota ini gitu ya Bang ya. Tapi dia bisa kayak gini loh, bisa kayak tahu itu misalnya let's say 15 M gitu ya Bang ya. Dia ngitung harta saya gitu loh. Dia kayak ngitung harta saya sampai suatu hari saya cuma bilang, "Kamu tuh tahu harta saya berapa?" gitu. Tapi dia bisa bilang, "Enggak, saya nggak pernah ngitung kok." gitu ya. Udah, tapi tetap aja saya masih blind gitu ya. Saya masih oh ya udahlah namanya mungkin orang lagi yang mungkin kayak anak kecil yang mungkin dia lagi otaknya lagi gimana gitu kan udah harus dengan ibu saya untuk pengajian, untuk mantan istri saya dengan anak-anak lah, seolah-olah kemuliaan banget. Lama-lama bicara poligami, bang, bicara segala macam lah. Untung ya, maksudnya juga nggak tertarik lah saya juga untuk beli aset sebegitu besar ya gitu. Cuman ya delusi gitu ya, delusi bahwa dia mungkin masih orang kaya. Ibunya pun begitu. Nanti ibu sih pokoknya diajak sederhana nggak gini dan kalau pinjem uang tuh, maksudnya ibunya tuh kalau butuh uang, juga sama kejadiannya saya nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta. Kebayang nggak sih kita tuh ditekan kayak kita harus ngeluarin duit, tapi kita nggak minta loh, gitu loh. Ngerti nggak sih? Jahat banget kan? Udah, suatu hari saya tuh cuma bilang begini, ya maksudnya dia juga mungkin sudah tahu. Saya tuh ya Tuhan maha baik ya Bang gitu. Jadi saya nggak bilang apa dalam perjalanan fase 10 tahun saya itu kan ada sejarah saya membangun bersama seorang guru guru kampung lah, guru ngaji sampai kita alhamdulillah bisa punya pesantren lah yang nggak perlu saya juga mengaku itu punya saya atau apapun ya pesantren anak yatim gratis gitu ya Bang. Terus
Saya kan sudah mulai melihat metode-metode dari mereka bos, ada iuran, ada apa nanti kelaknya gimana program agamis itu gitu. Terus saya bilang, kamu nggak tertarik? Ibu nggak tertarik? Saya bilang ke ibunya kan, ibu nggak tertarik lihat pesantren saya gitu kan? Yuk gitu kan. Oh iya ya gitu. Tapi itu tuh yang saya cari tahu kata ibunya. Ibu cari tahu itu tuh sudah sebetulnya sudah dibiayai pemerintah dia bilang. Ya gini bang, saya mendirikan itu bersama ustadz saya itu dari 7 anak yatim bang, gitu ya. 7 anak yatim sampai berkembang mungkin karena kita pesantren gratis dan kita nggak pernah kenceleng-kenceleng minta duit gitu loh bang. Tapi akhirnya karena ada edukasi di situ dan lain sebagainya berkembang lah sampai 500 orang tuh pada saat saya berhubungan 500 anak-anak lah gitu ya. Jadi saya aduin lagi nih gitu. Artinya agama tuh bukan yang tadi saya bilang agama tuh bukan tempat main-main lah gitu ya. Yuk kita datang. Saya pengen tahu mereka tuh seperti apa gitu. Ibunya mah nggak mau datang. Si suspek saya datang nih yang katanya lebih hebat agamanya gitu ya bang. Datang ke sana. Nggak bonding dong bang ngelihat anak-anak yatim tuh gitu loh kepada ustadz saya juga kayak maaf ya sampai kayak ini ilmunya apa ngerti nggak sih bang yang ujungnya bikin malu saya gitu loh ini polanya metodenya apa kayak gitu gitulah dan nggak ada nyentuh anak yatim yang tadinya tuh atas dasar sedekah atas dasar apa gitu ya ini mungkin yang mudah-mudahan yang mungkin kalau kita di beberapa ininya abang gitu ya kita nggak berani buka tapi kan karena saya merasa bahwa saya di sini ditempatkan sebagai bukan korban ya saya tahu kejadiannya gitu jadi saya harus menyuarakan ini karena saya nggak mau sampai semua agama itu dibungkus gitu loh dibungkus untuk sebuah kejahatan dan saya nggak ridho dengan agama saya dibegitu-begitu gitu loh bang intinya salah satunya yang utama itu udah sampai ke ya pesantren itu sampai ketika saya menikahkan anak saya lagi gitu ya setahun kita berhubungan tuh saya menikahkan anak saya terus apa namanya ada pengajian nih gitu ya pengajian itu di rumah dan saya mendatangkan nah otomatis beberapa hal yang ngaji karena saya merasa anak yatim tuh luar biasa gitu ya doanya gitu kan dia datang ibunya tuh datang dan keliling rumah saya melihat-lihat tas saya itu ya wah itu sampai melihat-lihat itu dalam acara itu bang gitu ya dan sampai ada 2 ustadz nih satu lagi saya punya ustadz yang guru ngajinya anak-anak lah yang dekat di sini gitu ya itu dia di tengah pengajian tuh dia bisa bilang kamu kan murid saya ke ustadznya kebayang nggak sih bang gitu kamu tuh murid saya gitu ya terus udah gitu ini anak-anak tuh ngajinya nggak bener gitu ya cara ngajinya nggak bener dan lain sebagainya bayangin itu masih untungnya itu masih acara pengajian lah keluarga gitu ya bang ya malunya saya dong kebayang ya anak-anak dan lain sebagainya dan kemudian anak yatim tuh kan duduk ya artinya setelah selesai pengajian saya beri tempat duduk lah gitu terus nggak boleh duduk di depan katanya sama dua-duanya ini sama ini jangan duduk di depan yang depan tuh tempatnya orang tua jadi poinnya adalah apa gitu menghardik anak yatim itu aja buat saya udah dari situ selesailah acara dan saya tuh ragu saya untungnya saya nggak mau di dalam pesta itu saya tidak mau terlalu mengenalkan atau apapun ke dia sudah mendesak saya untuk mengenalkan dia gitu loh bang mengenalkan dia ke keluarga saya gitu ya jadi saya bahkan tidak, ya kamu masih belum ikut acara gitulah. Artinya kamu belum bagian dari keluarga dan itu kan mau yang namanya menikah cepat, tapi tetap kita sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Kita sudah berjalan 1 tahun di sisi itu. Sampai sebetulnya suara anak-anak juga Bu, ini kok kayaknya udah nggak sopan banget. Ini gimana? Terus saya coba dengan cara yang masih etika lah Mbak gitu. Dia bilang anak-anak cemburu ya anak-anak cemburu oke ini mungkin tentang ibunya sekelumit seperti itulah ya gitu jadi mereka luar biasa dengan bilang nggak minta mereka seolah-olah saya harus bekerja saya harus apalah udah seperti itu tentang poin ibunya ya manipulatifnya kemudian tentang satu lagi almarhumah istrinya jadi setelah saya putus siang ini kan sudah saya dalam perjalanan 4 kali dan itu semua saya kalau bahasa abang mendiscard ya karena sebetulnya
nggak konsisten gitu ya, inkonsisten banget gitu. Buat saya misalnya kayak kita harus bergandengan, tiba-tiba lepas gitu. Walaupun saya hanya satu kali saya hancur itu pada saat saya pulang dari luar kota itu kaget kok dibeginikan gitu ya. Kok kamu yang mau tapi kayak saya yang jadinya saya yang berkepentingan gitu loh Bang. Itu yang jahat sekali kan itu gitu. Nah, diputus yang ketiga kali itu ya, ketiga kali setelah saya memutuskan karena dia dengan alasan dia bercanda aja gitu Bang. Jadi ada satu kasus saya cuma bilang ini setahunan kita, kamu inget nggak tanggalnya? Gitulah, kurang lebih lucu-lucunya lah gitu kan. Eh, apa? Enggak, dia bilang saya soalnya nggak pernah nginget-nginget yang kayak begitu. Dia bilang gitu. Oh ya udah gitu. Terus apa? Di tengah itu tuh dia acara setahunan itu dia cuma bilang bahwa eh, apa saya tuh seperti sudah berjanji untuk mengganti motor dia, motor lagi tentang motor gitu ya. Sudah berjanji kapan saya berjanji gitu. Sementara itu tuh sudah membengkak Bang, ada keuangan tuh sudah yang namanya mau project bersama, tapi ketika udah saya jalanin bikin desain arsitek dan lain sebagainya supaya dia bisa cari duit lah gitu ya, nanti kelaknya dia menjualkan sampai segala macam, dia nggak datang meeting, pokoknya arsitek saya dihancurin. Ini arsitek yang sudah lama ya dan baik sekali Bang gitu, sampai arsitek tim-tim saya tuh orang-orang yang deket saya tuh semua ya tadi kita bayangin gini aja, guru ngaji aja, ustadz aja dibegitukan gitu ya Bang ya, kasarannya. Nilai yang paling tingginya tuh kan kita kita menghormati lah guru atau apapun itu, ini kan dibantai semua Bang, sampai semua sekeliling saya sampai anak-anak dibilang cemburu aja kan, dia tahu saya hidup tuh dengan anak-anak gitu loh, tujuan hidup saya tuh sama anak-anak kan gitu kan. Udah sampai akhirnya dia cuma bilang apa, loh kamu tuh nggak menyadari bahwa ini tuh kita udah sampai 400 juta Mbak angkanya di pada waktu itu gitu, angka 400 juta tuh kamu sampai sampai nggak berpikir ya gitu ya. Terus dia bilang, ya dari tadi juga sebenarnya mas saya bercanda aja urusan motor. Dan bagi saya itu sudah tidak lucu gitu. Itu ketiga kali saya mendiscard dia ya gitu ya. Terus dia bilang apa namanya bercanda. Terus saya bilang, wah kalau bercanda udah deh saya discard. Walaupun habis itu saya hancur. Nah di situ fase ketiga itu saya mencari tahu banyak gitu ya. Karena yang terus-menerus almarhum istrinya ini gitu selalu dipakai kan kayak ya dosa lah, yang dia kasihan lah gitu, yang kayaknya pengen saya cemburu gitu kan. Terus saya mencari tahu ternyata itu kekuatan saya. Almarhumah istrinya ini tuh kekuatan saya. Jadi saya sempat pergi umroh Bang. Si suspek saya ini sampai bilang, eh, tolong doakan umrohkan dia. Bayangin gak sih Bang gitu ya. eh Terus saya jalankan itu, saya lakukan dan saya merasa ya semesta ya gitu, karena saya nggak mau jahat sama si almarhumah ini gitu, tapi ini menjadi penghibur buat saya gitu. Jadi saya discard ketiga kali after menikahkan anak saya pergi itu Bang 1 bulan, saya pergi gitu. Saya pergi 1 bulan dan di situ tuh rasa saya harus mencari tahu beberapa hal. Saya hubungi teman-teman dia dan lain sebagainya itu ya. Jadi sampai ternyata mungkin kayak ada dating apps atau apapun lah yang ini yang dia bilang perempuan itu adalah perempuan yang ngejar-ngejar dia gitu ya. Sampai maaf sampai kayak menawarkan tubuhnya untuk dia dan lain sebagainya gitu ya kata teman-temannya ini gitu. Dan it reals karena teman-temannya juga uh, ketika tahu saya putus dia menghilang dari teman-temannya ini gitu loh Bang. Gitu ya. Dia menghilang. Uh, Terus udah gitu saya cari tahu tentang almarhumah ini. Jadi ternyata saya pernah diajak, bukan pernah diajak, saya bilang yuk kita ziarah supaya kamu tenang gitu. Kamu sering kan ziarah gitu. Ternyata nggak pernah dia ziarah sejak istrinya meninggal. Jadi ziarah itu ya pada saat sama saya, dan dia nggak bacain itu doa dan bunga-bunganya tuh dari saya, karena saya kan ngerasa gini, ketika almarhum bapak saya meninggal gitu 15 tahun, saya tuh selalu sebisa mungkin datang ziarah dengan bunga yang terbaik, bukan untuk gimana ya Bang ya, namanya orang yang kita kasihi lah gitu ya, itu cara saya gitu kan Bang.
saya belikan, dia nggak ngeluarin duit, dia nggak apa, malah akhirnya cuma ngefoto nih bang, skimming kayaknya ya, dia ngefoto seolah-olah dia ini, dan dia posting di status WhatsAppnya dia lah, seolah-olah wah cintanya dialah the one and only-nya gitu, dan saya masih flat aja. Nah, dia kan bilang sama almarhumah istrinya ini bahwa anak-anaknya juga sama cemburu gitu ya, Bang. Kasihan banget, Bang, anak-anaknya ini. Dan dia tuh sampai bilang di awal, saya ingin kembali baik, harus bayarin uang sekolah karena biar gimana pun juga itu kan anak. Jadi almarhumah ini janda ya, Bang ya, gitu punya 2 anak bersama si suspek ini gitu. Cantik sekali, Bang, cantik banget gitu ya. Sampai akhirnya saya kumpul-kumpulin cerita bahwa suatu saat tuh pernah sampai istrinya mantan istri apa almarhumah istrinya ini tuh sebetulnya dulu kerja di bank dan karirnya bagus ya, karirnya bagus dan harus keluar atas nama nggak mau riba agama lagi lah Mbak gitu ya, nggak mau riba dan nurut ke suami. Kebayang nggak sih gitu, dan sampai ternyata minum obat-obatan pelangsing ya, di mana meninggalnya karena jantung dan sudah itu tuh dia menceritakan dengan kayak flat aja. Kasihan loh, ini tuh sampai bengkak kalau nganterin saya. Kita bekerja cari uang bersama-sama ya, naik motor dan dipisahkan itu. Mereka hidup di kosannya si suspek saya itu, dan pokoknya ngeri banget. Apa namanya, dia bilang bahwa keluarganya itu menolak lah gitu. Jadi akhir cerita saya melihat baru tahu memang dia dilarang datang karena apa bang? Istrinya ini sakit ya bang ya, istrinya sakit dipulangkan dari kos-kosannya ke ibunya, di mana keluarga yang sudah dia isolasi gitu ya, tidak boleh ke ibunya, tidak boleh ke anaknya karena ada harus patuh ke suami tadi gitu ya bang ya, dipulangkan, suruh pulang, dan habis itu meninggal, Bang. Ya, mestinya punya jantung dan obat-obatan dan kecapean, ya kan, dan lain sebagainya. Ditolak memang gitu. Dia sampai tidak boleh datang melihat jenazah istrinya gitu. Diusir, Bang. Dan ternyata ya sakit sekali ya lukanya ibunya gitu loh. Ngerti nggak sih ibunya almarhumah ini gitu loh. Jadi eh, saya merasa akhirnya koneksi gitu ya, connection dengan almarhumah gitu karena wow ternyata di situ saya cuma bilang saya nggak ada apa-apanya dibanding kamu gitu, saya ngebandingin itu dan dari situ perjalanan terbuka terbuka terbuka, udah move on nih bang ceritanya gitu ya, move on lah saya, move on. Suatu hari itu sudah secara naluri saya selalu blok bang gitu, selalu blok karena saya juga emang nggak kuat ya, saya nggak kuat berdebat, saya nggak mau cemburu, saya nggak mau segala macam lah gitu. Suatu hari saya bilang, hati kecil saya udahlah, saya nggak usah mendendam kan gitu ya, nggak usah mendendam, tapi saya nggak ada koneksi dan saya masih hubungannya cuma sama anaknya gitu ya. Jadi saya buka nih blog nih gitu. Ini pentingnya teman-teman no kontak tuh bener gitu sampai akhir hayat deh kalau bisa gitu ya Bang. Bener kata Abang. Saya buka gitu. Saya buka terus anaknya sih masih iya nih pokoknya ngejelek-jelekin bapaknya juga ya karena anaknya juga sudah menurut saya juga sudah suspek ya akhirnya gitu. Ternyata bapaknya tuh masuk lagi gitu. Halo, apa kabar gitu ya, dan pokoknya after move on itulah bayangin gitu setelah ketiga kali. Wah saya ini terus mulai lagi love bombing lagi nih bang gitu ya, love bombing dengan iya saya tetap mengenang motor dari kamu, saya kepengen jalan-jalan sama kamu, ini pergaulannya sudah pindah tempat lagi bang gitu ya. Udah pindah tempat, gengnya itu sudah pindah tempat. Terus saya mau minta maaf, bisa ketemu lagi nggak? Persis saja udah persis kayak awal dengan cerita yang dibungkus beda gitu aja lah bang intinya. Ya udah saya akhirnya orang sudah minta maaf kok tidak dimaafkan gitu kan, saya entah naifnya entah bodoh saya gitu ya. Ya sudah karena dia tuh selalu bilang udahlah nutup aib sesama lah gitu ya. Di belakang hari saya melihat nutup aib sama dolim tuh emang beda bang gitu kan sebetulnya. Udah, nah ini yang seru nih gitu ya, di belakang ini
eh Ternyata dia bilang saya kosan, kayaknya mau pindah, pengen bareng-bareng lagi lah sama saya, gitulah ya. Udah akhirnya kita cari nih kosan yang lebih bagus lagi gitu ya. Lebih bagus. Udah saya pokoknya seolah-olah dia bekerja, dia sudah segala macem. Tapi dalam fase-fase ini saya mulai melihat nih kayak dia tiba-tiba mau balik trading lagi, Bang, gitu ya. Mau balik trading lagi, dia sibuk ke Jakarta, terus udah gitu tiba-tiba keceletot atau sudah mulai meningkatkan abuse-nya itu di akhir cerita ya. Dia salah kayak nyebut perempuan, ya mulai membandingkan lagi kan gitu kan Bang gitu. Terus ya singkat kata itu juga 3 bulanan lah Bang gitu ya sebelum saya bertemu Abang. Apa yang balik apa itu loh Bang yang apa sih Bang istilahnya yang dia balik marah tuh Bang apa sih fase ketika dia ketahuan terus dia marah besar tuh apa sih Bang? Oh, ketika topengnya terbuka, dia Iya tahu, iya iya tahu, gitu. iya iya seperti ketika Narsistik itu kolaps ya, kolaps ya, kolaps. Nah atau narsistik. sebetulnya benar jadi saya nggak mikir itu topeng cuman saya dengan polos bahwa eh, kamu tuh kok kayak nggak tahu ya perjuangan saya gitu loh. Saya cuma ngomong seperti itu gitu. Kamu tuh kok sampai kok kayak nggak tahu diri banget gitu loh, Bang. Tapi saya nggak marah. Hmm. Saya cuma lemes ya bayangin misalnya tiba-tiba kedenger dan duit kita udah dipakai buat dia mau usaha lagi. Kasarannya kan gitu ya, Bang ya. Udah minta maaf, udah apa itu tuh kan sakit ya Bang ya maksudnya bukan masalah tentang cemburu cuman loh kok ini ceritanya kemana sih gitu kan Hmm. terus dia apa itu silent treatment lagi gitu ya sebetulnya fase discard yang 3 kali sebelumnya itu karena saya nggak mau di silent treatment belakangan saya tahu bahwa mungkin saya juga ya udah sih akhirnya jelas bahwa saya lahir di keluarga disfungsional ya beberapa silent treatment yang menimbulkan ketakutan buat saya ya betapa jahatnya silent treatment yang tidak saya sadarin kan gitu kan. Nah, akhirnya dia dia kayak yang marah gitu Bang, silent treatment. Ya saya flat aja, saya tinggalin pulang, terus segala macam. Cuman kok aneh, kok aneh. Bahkan sampai kayak nggak penting aja gitu. Dia semakin dari situ tuh semakin dia tahu jalanan macet nih Bang ke kosannya. Itu ya dia bilang pengen ketemu saya dan lain sebagainya dan 3 jam Bang itu di kebayang lah kota saya lah kalau lagi macet macet banget gitu ya saya pikir itu untuk dia tahu gitu perjuangan saya lagi gitu ya intinya Hmm. dan sampai di sana dia flat aja dan saya masih suruh nunggu again and again gitu loh Bang. Nunggu dan kayak nggak ada kamu capek ya atau apa ya gitu ya kebayangkan Bang gitu ya. Udah nih nggak berjalan dengan tanda kutip. Akhirnya ya eh, Desember akhir itu ya 2024 sorry 2023 ya Desember itu saya intuitif aja gitu intuitif ini udah nggak berjalan dengan kasarannya kok dan sudah mulai saya gatel-gatel bang mata saya lengket ya gatel-gatel udah sampai gatel-gatel tuh kan saya nggak ada lah keturunan macem-macem lah bang gitu ngerawat tubuh juga ngerawat diri juga dengan baik lah gitu yoga kan saya tukang yoga dan lain sebagainya ini kok gini dan lelah sekali ke drain banget itu tuh benar-benar. Terus malam saat itu malam minggu saya ingat saya tuh masih peluk dia, saya cuma bilang kamu jaga diri ya gitu. Saya cuma bilang begitu, dia antar saya sakit gitu loh, saya sudah sakit gitu, saya pusing. Ya udah kalau gitu saya pulang gitu kan. Saya masih peluk dia, kemudian kita teleponan, dia masih video call, terus saya bilang, oh saya kayaknya udah tahu deh gitu ya. Nah saya tuh menulis bang, deskripsi kenapa saya kelelahan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah saya tulis, kembalikan kepada niat gitu ya. Niat itu adalah lu kan mau nikahin gue gitu kan. Bukan berarti saya ngejar-ngejar, tapi hubungan ini tuh udah nggak ngerti kerangkanya mau kemana gitu kan sebetulnya. Saya nulis itu gitu dan saya bacain di video call tuh bahwa kamu niat begini, saya niat begini, dan saya nggak mau lagi sudah stop dengan keuangan dan lain sebagainya lah gitu kan. Karena saya juga harus menata diri. Kamu sudah tahu berapa uang yang saya keluar. Dia sadar aja dia cuma ngomong iyalah pasti berat lah buat buat kamu dan lain sebagainya gitu loh bang yang terjadi. Terus abis itunya
Dia diem, kayak 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 apa ya? Kayak eh, apa sih? Saya butuh validasi dong di tengah validasi bahwa oh iya mungkin gitu, harapan terakhir ada iya ya kita salah ya, atau nggak usah kata-kata kamu bener atau saya salah kan gitu. Saya cuma butuh validasi bahwa hubungan ini udah nggak bisa, kalau emang lu udah nggak bisa sama gue ya udah gitu, seperti diskar sebelumnya gue nggak mau ngemis-ngemis juga sama lu gitu kan. Udah, ya udah nanti deh dilihat lagi sama saya, dia bilang seolah-olah kan kayak gitu. Ya udah, terus saya tenang aja gitu, udah tenang. Saya blok bang gitu ya, saya blok lagi, kayaknya nih udah deh kayaknya, walaupun kata-kata saya mendiskard atau kita putus tuh nggak ada. Anaknya yang diluncurkan bang tiap hari ke rumah saya bang, yang namanya anaknya mau pindah kosan ya bang ya, dari rumahnya karena nggak betah sama ibunya dan lain sebagainya dan lain sebagainya, saya bikinin kosan lagi bang. Kebayang gitu ya. Rupanya itu di akhir cerita kosan itu dipakai sama dia karena dia mungkin sudah nggak kebayar si kosan yang oke itu bang gitu kan. Wow gitu. Terus sampai anaknya tuh ya itu abusifnya anaknya, mengapa saya bisa bilang ini kayaknya suspek juga gitu ya. Bayangin sedih banget ya. Anak 19 tahun, 20 tahun sudah sepandai itu, sudah selihai itu menipu gitu kan ya Bang. Dia tinggal di rumah saya karena dia disiksa dan lain sebagainya. Terus dia bilang kata bapaknya tuh orang nggak pernah sebetulnya apa namanya, semua tuh hasil, sekali lagi semua tuh hasil bapaknya gitu ya. Saya marah banget bang di fase itu belum ketemu abang sih. Nah marah lagi saya di situ sampai bang itu aralnya saya. Oke, kalau gitu gue datengin nih, saya bilang ke anaknya. Saya datengin sok, dia ada jam berapa bapakmu di situ? Sampai saya hubungin teman saya yang polisi nih bang, atau apapun lah kita gimana. Aduh ini harus apa nih orang nih, ya mau dibilang kejahatan juga nggak bisa ya. Cuman kan dia nggak ngakuin gitu semua itu hasil gajinya dia yang dititipin ke saya. Kebayang nggak sih gitu kan? Jadi kayak kayak jadi saya yang nggak bener gitu kan. Inginlah ada pembuktian itu kan. Saya sampai berpikir ini jujur kata teman-teman. Walaupun nggak saya share kepada siapa-siapa, ini baru saya kasih. Saya cuma bilang, eh namanya orang aral ya bang, kebayang nggak? Dan saya punya punya uang lah kasarannya gitu ya. Kepengen diapain nggak sih nih orang gitu ya. Saya kepengen sampai saya bilang ke anaknya, oke, sama ibu akan ibu ambil semuanya ya, barang-barangnya, bahkan sampai barang pribadi dia yang dia nggak punya lah kasarannya gitu ya bang. Mau saya begitu kan, dan sampai duh maaf ya teman-teman, sampai kasarannya kita bisa keselip dendam ya, atau kemarahan yang sangat berbahaya ya gitu. Intinya saya ingin mencelakai dia lah ya, itu jujurnya. Tapi ketika saya membayangkan, wow kok saya jadi orang yang balik menjadi jahat gitu ya, karena mungkin memang ada background beberapa kali saya luka yang mungkin trauma yang mungkin belum tersembuhkan gitu ya bang ya. Saya tuh cuma bilang kalau bahasa ini ya tuman gitu loh bang. Tuman dan merasa ada apa yang salah dengan diri saya gitu kan. Kok gue udah baik tapi kok masih dibeginikan gitu kan, kasarannya begitu. Kok udah damai diseret dan lain sebagainya, udah sampai keinginan mencelakakan itu. Nangis sejadi-jadinya, saya batalkan ya anaknya. Terus akhirnya udah ya, mungkin abang tahu ya, kita beberapa after itu saya masih terus menjalin, belum tahu anaknya flying monkey dan suspek. Udah nggak usah lah, udah ibu mau minta ampun aja gitu sama Tuhan. Dan betul-betul saya nangis di situ. Tapi teman-teman, sekali lagi salah satu ininya adalah yakinlah gitu, ketika kalian memegang Tuhan dengan benar ya, pertolongan tuh terus menerus mengalir gitu ya. Itu tuh harus diyakinin orang-orang seperti kita yang jadi korban itu. Saya sampai so taunya lah bang gitu ya, karena memang Tuhan saya minta ampun, saya nggak mau begini kan, sebetulnya kalau mau dipikir kesombongan kita ya udah nggak pantas ya kita melakukan itu. Tapi ya apa yang tertinggi itu Tuhan gitu loh. Ya akhirnya mengakui semua hal yang ini insight saya bang ya gitu ya, betul-betul ya. Aduh kenapa gitu kan. Kenapa? Ini saya dosa apa sampai ini menimpa saya gitu kan. Belum malunya sama teman-teman, belum malunya sama anak-anak saya gitu kan.
Malu sekali Bang, kayak saya tuh kayak udah diperlakukan kayak ke teman-temannya kayak saya yang ngejar-ngejar, astagfirullah gitu loh Bang, ngerti nggak sih gitu. Dan saya masih belum berpikiran buruk di situ sedikit pun dia itu sejahat itu, gitu ya. Nah, ya, Mbak, kita mau tahu dong cerita tentang bagaimana keadaan Mbaknya ketika hubungan itu berakhir, atau dalam tanda kutip penderitaan yang Mbak alami, dan kemudian bagaimana proses Mbaknya untuk bangkit dari keadaan tersebut, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dan inspirasi dari hal tersebut. Terima kasih Bang. eh saya lebih minat dulu, saya putar ya Bang. Mungkin saya akan menjawab bagaimana proses saya bangkit dan apa tadi penderitaannya ya Bang ya gitu. Karena saya rasa itu paling akhir gitu sih penderitaan. Jadi begini, teman-teman, Bang Nofri, apa saya tadi menyambung dari saya bilang teman-teman, ketika kita pegang jelas yang maha baik gitu ya, Tuhan kita gitu. Itu kita akan selalu mendukung kok, yakin gitu ya, bahwa kita akan ditunjukin jalan yang uh, uh, apa lebih baik ya Bang ya gitu. Jadi ceritanya setelah saya putus itu kan ya, saya memutuskan discard Desember. Di awal saya sedang gatel-gatel Bang ya, itu meneruskan itu teman-teman gitu, itu belum selesai. Jadi mata saya lengket ya gitu, dan proses yang saya masih melakukan kegiatan sehari-hari, cuman udah energi habis, itu betul-betul real gitu. Dan eh eh, true story-nya adalah tiba-tiba entah ya itu tiba-tiba betul-betul saya tuh membaca ada satu artikel di Instagram gitu ya Bang. Di Instagram yang apa mungkin dari luar gitu tentang only God signs dia bilang gitu ya, orang Amerika gitu kalau nggak salah gitu. Eh, dan tanda-tanda itu ada salah satunya kayak kita tidur tuh tangan sampai kayak T-Rex tuh loh Bang, kayak dinosaurus yang ke itu, dan itu tuh sudah terjadi di saya gitu ya. Sudah terjadi di saya, tapi oke, dan saya nggak melakukan apa-apa di situ. Believe it or not, tapi harus percaya bahwa saya tuh kan gara-gara bete yang cerita yang tadi yang tentang YouTube tadi, saya tuh nggak pernah menyentuh YouTube Bang gitu. Tiba-tiba keluarlah Bang Nofri tentang narsistik. Hmm. Saya hanya bisa bilang eh, puji Tuhan, alhamdulillah gitu Bang gitu ya teman-teman gitu. Dan habis itu saya mencari, saya hanya satu ngelihat apa sih narsistik itu dari Bang Nofri itu, terus terang gitu. Dan menarik sekali gitu. Itu jujur kata menarik, sehingga saya cari di Instagram gitu karena saya tuh bukan pengguna YouTube kan gitu kan Bang gitu. Ya itu saya cuma bilang Tuhan Maha Baik tuh itu. Sampai akhirnya saya mencari Bang Nofri ya Bang ya, pada waktu itu kan story-nya Bang Nofri masih, ya mungkin Bang Nofri nggak aktif pada waktu itu ya, nggak terlalu aktif lah di Instagram gitu. Sampai saya mention sampai detik ini, inilah hadiah buat saya teman-teman gitu ya. 12 Januari 2024 awal saya chat ya atau DM kepada Bang Nofri gitu kan. Jadi saya tadi menangis bukan untuk hanya narsistik, tapi terima kasih Bang Nofri, terima kasih teman-teman. Ini yang mungkin walaupun saya mungkin sudah journaling terus ya ke Bang Nofri gitu, tapi terima kasih dengan podcast ini saya mau menyampaikan ya kalian inspirasi saya gitu loh. Untuk kalau Bang Nofri nanya bagaimana Mbak sih kembali bangkit gitu ya. Saya sampai bilang apakah ada komunitas, inget ya Bang ya gitu kan. Dan saya nggak pernah bermain Facebook dan lain sebagainya. Maaf teman-teman karena saya mungkin gaptek gitu kan. Saya nggak pernah main Facebook, Abang memberikan komunitas di situ, komunitas abuse survivor ya. Dan ya itulah teman-teman, Bang Nofri, walaupun saya menangis saat sekarang, saya nggak bilang saya sudah sembuh gitu ya. Saya tahu rasanya saya nggak perlu lagi kejar sembuhnya kita teman-teman gitu loh ya.
nggak perlu lagi bilang yang kita kejar tuh kita harus kembali lagi seperti dulu gitu ya. Bahwa kita harus yakin bahwa kita tuh lagi dibangkitin untuk sesuatu hal yang lebih baik. Harus yakin itu gitu. Jadi saya menangis bukan karena penderitaan, betul, bersinar lagi tuh harus yakin. Dan saya beberapa kali saya menuliskan di situ gitu. Namun karena mungkin saya tidak kuat. Saya bilang sama Bang Nofri, saya harus keluar dari grup itu. Bukan keluar ya, saya hanya minta, mungkin saya tidak aktif ya Bang ya pada waktu itu. Justru karena saya melihat penderitaan teman-teman semua gitu loh ya. Wow, ini ternyata valid, ini valid. Jadi validnya bukan lagi kepada kaum narsistik gitu. Tapi validnya justru saya dapetin energi itu tuh dari kalian gitu loh. Dari kalian semua bahwa yang memvalidkan bahwa itu kejadian tuh nggak bohong gitu. Kebayang nggak sih kita sendirinya gitu kan? Kebayang, oke, sorry Bang, ini saya menurunkan amarah tadi. Maksudnya bukan amarah ya, kan kalau mau dibilang kita ya tadi saya bilang nggak apa-apa jalanin aja, abang juga selalu bilang begitu, kita marah nggak apa-apa, ini pasti mbak lagi di fase marah pada saat itu 12 Januari 2024. Saya pikir ya namanya kita manusiawi ya, kadang ketika oke, gue harus bangkit 3 bulan selesai. No teman-teman, saya setahun sampai sekarang, detik sekarang saya setahun saya menjalani kasarannya up and down-nya, efek-efek abuse apapun, dan saya sudah tidak menyalahkan siapapun, baik narsistik, baik orang yang tidak mengerti kita, ya. Bayangin, nggak ada yang ngerti kita. Orang yang saya tanda kutip dan saya nggak mau nyalahin ya. Saya anggap bahkan mungkin nih orang deket ngerti. Saya ceritain ada yang mungkin teman-teman juga kerasa lah ya, Bang. Ini saya harus share insight juga dari yang keadaan kita ya. Mungkin ini termasuk penderitaan ya, gitu. eh Apa mereka bilang, it's okay not to be okay. Terus sabar, itu bukan jodohnya. Oh iya, ada soalnya bucin, kamu baperan gitu ya. Wow, itu tuh kayak wah, tapi mereka tuh mereka tak, saya akhirnya kok nggak ngerti ya gitu. Bener-bener nggak akan ngerti. Sampai akhirnya ya balik lagi, apalagi ya Tuhan. Tempat kita berdua tuh, saya setahun ini ya, terlepas dari saya, teman-teman kalau yang sudah memiliki mana, saya minta juga dukungan anak-anak. Walaupun pasti anak-anak juga, anak-anak saya kan ya dibilang sudah pada dewasa juga belum lah ya gitu, melihat ibunya again and again gitu kan kasarannya gitu, mereka punya kasarannya, weh ibu mau berumah tangga lagi, ibu punya pasangan lagi dan lain sebagainya, kepositifan itu ketika melihat ibunya ambruk lagi, how gitu kan. Dan udah nih teman-teman, pokoknya gini, kalian tuh inspirasi saya gitu untuk saya terus berjalan. Abang terima kasih banyak, yang abang capeknya dan segala macamnya lah, yang saya sampai melihat nilai ini yang harus saya sampaikan. Mengapa ya di hari begini ada orang yang maaf nggak, ya kita tahu teman-teman, Bang Nofri nggak minta apa-apa, hanya minta kita sembuh, hanya minta kita bangkit gitu ya. Dan saya cuma bilang wow gitu, bukan lagi tentang materi ya teman-teman gitu. Cuman efek itu kita harus meyakini bahwa masih banyak orang baik, masih banyak, kita di situ tuh butuh pegangan secara, ya Tuhan tuh kan nggak sepertinya tidak terlihat ya gitu ya. Udah walaupun kita cintanya agama dimain-mainin, keberadaan Tuhan sendiri kayak mereka nih Tuhan gitu kan, mengadu domba kita gitu kan. Dan ya sudah gitu teman-teman, akhirnya ya Abang Nofri dengan capeknya, saya kalau ditanya sama Abang gimana bangkit, saya cuma punya janji satu gitu. Saya nggak tahu hari ini kita bisa podcast gitu ya atau apapun, saya bisa menyampaikan melalui suara saya kepada teman-teman tersayang semua yang mungkin saya ngerasa deritanya tuh lebih, walaupun mungkin siapapun bilang gila ya gitu, wah ini kayaknya banyak derita, yang enggak, saya tetap melihat kalian tuh menderitanya lebih daripada saya gitu loh, yang sudah terikat pernikahan, yang sudah sampai usia how gitu, yang sudah meninggal seperti cerita-cerita saya tadi gitu ya Bang. Jadi bangkit ini adalah memang salah satu tekad saya terbesar adalah kalau anak-anak di hati. Saya cuma ngerasa Bang suatu hari saya akan balas kebaikan Abang dan semua teman-teman ya itu.
hanya dengan saya harus sembuh gitu, saya harus minimal kembali lagi hidup normal gitu, hidup normal kembali karena uh, wah gitu ya teman-teman udah tahu lah gitu. Jadi kalau ditanya bangkit ya itu setiap saat sampai teman-teman saya berani keluar dari rumah itu saya cuma bilang ada Allah. Ya paling enggak kalau di tengah perjalanan saya ada slack atau apapun gitu ya, ketakutan-ketakutan gitu, ketemu nih orang karena di kota yang sama ya, apalagi saya orang yang mengingat memori makan di sini, apalagi minimal saya bisa bercerita, saya akan nulis ke Bang Nofri gitu kan. Itu kekuatan saya ya. Ini suara terpenting yang harus saya berikan gitu loh. Terima kasih Bang, terima kasih teman-teman gitu ya. Bang itu lebih ke sana ya. Kalau keseharian bagaimana ya balik. Kita orang-orang yang berharga. Mungkin mudah-mudahan Tuhan emang kepengen kita ditambahkan ilmunya ya, tambahkan mau berpikir nggak males kayak narsistik. Pokoknya jalanin hal-hal yang oh yang jelek tuh kayak gitu. Kita harus nggak boleh takut dengan harus yakin bahwa yang kita lakukan tuh udah baik kok gitu ya. Sampai dari hal kecil teman-teman lakuin aja. Tuhan hari ini pokoknya mantra-mantra bagus lah untuk diri kita gitu ya. Tuhan hari ini saya mau beberes rumah saya ya, dari hal-hal kecil saya mau membuang barang-barang yang tanda kutip udah terlalu menumpuk, itu yang saya lakukan Bang gitu ya, terapinya gitu. Jadi sama seperti kita membuang, kita tahu mana yang jelek dan mana yang masih bagus untuk dipertahankan, dari hal-hal seperti itulah buat saya gitu. Dan ya mantra-mantra bagus tadi lah gitu ya, bahwa Tuhan saya masih kepengen begini, karena kan kita sebenarnya ya misalnya salah satunya lagi ya, Tuhan kita kan tahu ya narsis itu isinya sombong ya. Topeng tadi kan fasenya kalau dalam agama mungkin munafik ya, artinya lebih itu saya belajar sampai ke arah sana gitu. Munafik itu apa sih? Ingkar kalau dikasih amanat, hutang nggak dibayar gitu kan ya sebetulnya. Tapi ini dan kemudian kita dengki gitu ya, atau sirik itu kan kadang-kadang, iri itu kita kan lebih kepada fase kita melihat diri kita. Seru deh jadinya teman-teman, kayak kita ngelihat sebenarnya kita kayak dikasih fase setelah kita hancur. eh, Tuhan tuh begitu deket gitu, kalau saya ya Bang gitu, Tuhan tuh lagi begitu deket justru gitu loh, lagi begitu deket sama kita untuk kasih tahu kita ini masih sombong apa enggak gitu, bahwa dengan yang tadi yang saya sudah ungkapkan gitu, bahkan kita ngerasa baik aja atau bahkan kita ngerasa pinter aja tuh kan kita tuh sebenarnya bodoh dan kalau buat saya itu ya bodoh dan uh, apa namanya, ngerasa baik tuh ya mudah-mudahan kita masih tetap ingin jadi orang baik gitu kan, ingin jadi orang baik itu kan sebuah kekuatan yang modalnya luar biasa, bukan hanya tentang materi lagi kita harus nunjukin apa lagi gitu. Itu sih sebenarnya. Terus apa ya eh, yang terbesarnya lagi kalau dalam ini mungkin menduakan Tuhan ya, kita mungkin nggak nyadarin itu. Jadi kadang kita ya kalau dibilang ini kemelekatan mungkin ya Bang ya, atau apalah ceritanya gitu kan, yang Abang bilang jangan sampai kita terlalu berlebihan, tapi ya kita kan nggak bisa kontrol ya. Bayangin teman-teman dengan keadaan saya tadi, saya tuh dihadapkan kepada sekeliling lingkungan yang menganggap saya yang terlalu tergila-gila gitu pada narsistiknya si suspek ini. Itu luka banget kan Bang gitu ya. Ya ada di salah satu ininya Bang Nofri bahwa kalian kok nggak adil gitu ya. Betul, pasti itu kok hidup jadinya kayak nggak adil. Enggak, justru Tuhan tuh kasih, ingat teman-teman, orang-orang ya pokoknya orang-orang hebat ataupun para nabi-nabi kita atau apalah ya, banyak sekali contoh-contoh yang sebetulnya kalian nggak sendiri, kita nggak sendiri, bahwa mereka juga mengalami tanda kutip yang disebut derita kan cuma kata kita ya. Tapi sebetulnya justru mereka jadi hebat karena semakin dekat kepada Tuhan, semakin punya malu ya, terutama kan gitu kan, kalau kita ngelihat dari kacamata kita kan mereka tuh udah nggak tahu malu dan betapa mengerikannya kalau saya sampai minta ampunnya itu Bang gitu, Tuhan saya terima kasih kalau saya masih punya malu gitu, masih punya malu, masih punya ini tuh nggak etis, ini tuh nggak apa gitu ya, semengerikan itu gitu bahwa dan
ya anak-anak ya, utamanya abang, teman-teman abang tuh pada waktu awal mungkin ada nasihat yang bangkit lagi, rebut jati diri ya itu mungkin setahun yang lalu loh bang, rebut kembali jati diri, bersinar kembali, selamat apa, selamat bang, pokoknya apa ya fase itu tuh abang pokoknya kayak loh, wah saya suruh sendiri nih gitu ya, ya memang bener fase-fase yang abang kasih itu udah bener marah dibiarkan semua sampai kita menemukan dan teman-teman tahu nggak dengan keadaan kita bisa itu tuh kita ngerebut semua segenap apa yang hak kita gitu, marah kita, kendali kita dan lain sebagainya lah bang gitu kan. Ya udah akhirnya ya sekarang so far teman-teman kalau dibilang penderitaan kita juga memang yakinlah bahwa kita tuh nggak berdrama walaupun orang lain ngelihatnya kayak kita yang jadinya lebay gitu kan Bang. Padahal yakin aja ya kalau masih kuat saya tuh orang yang nggak kuat ya saya nggak kuat ngelihat penderitaan orang gitu ya. Saya menangis karena apa ya saya percaya orang semua orang tuh baik bahkan lebih baik daripada saya itu mungkin juga efek mengapa saya bertahan sampai sebenarnya suspek saya juga ampun kan gitu nggak bisa bikin saya cemburu nggak bikin bikin apa walaupun akhirnya jadinya ke psikosomatis ya. Kemarin ini teman-teman saya sekarang kondisi saya bahu saya sedang terkunci dan itu saya sudah ke dokter, saya sudah kemana itu psikosomatis. Mudah-mudahan siapapun yang ngalamin ya kita nggak sendiri, kita cuman terus aja rajin aja cari obat, rajin cari obat ya terus aja obat tuh bener-bener ya nggak ada pesan sponsor sih, cuman terima kasih banyak ya Bang Nofri gitu. Penderitaan sih disebut penderitaan juga udah nggak pengen kita bilang menderita karena kita udah males gitu sama drama-drama gitu kan. Ya udah dunia tuh memang sudah seperti ini gitu. Terus sambil menutup kali ya Bang ya gitu. Jadi apa namanya eh saya sampai sedang menulis buku. Judulnya Bertemu Setan ya. Yang tadinya saya pikir setan itu sebuah makhluk yang terpisah gitu sama kita gitu. Jadi tapi ternyata real gitu ya. Dan kita nggak bisa nyalahin si makhluk ini gitu karena mereka punya kemampuan untuk ini dan teman-teman kalau memang ini mah menurut saya ke semua agama ya sudah berlaku sama kalau kita bicara agama. Sementara kan bukan agama yang diperlukan, cuman cari bacaan juga selain minta minta terus kita saling membimbing tentang penciptaan Bang gitu. Bagaimana ketika makhluk pertama ya, manusia pertama di muka bumi ini eh eh, ya itu bukan dongeng lah ya, ceritanya berada di surga bersama iblis gitu ya. Kemudian coba lihat deh gitu. Kalau mengindikator selain red flag eh kelakuannya narsis ini ya persis si iblis itu gitu. Dia memang nggak punya sense saja gitu. Kan ketika manusia ditipu ya, ditipu kamu boleh ini menjanjikan macam-macam lah gitu. Coba lihat sifatnya di situ, ya itulah menurut saya. Ya ini itu bukan cerita lah keimanan kita ya, keyakinan kita dan terlepas dari apapun kita tahu loh banyak Nabi Isa semuanya nabi-nabi itu kan sebetulnya mereka beliau-beliau ini adalah teman kita. Kita nggak sendiri. Beliau ini untuk semua yang dekat kepada Tuhannya gitu loh Bang. Ya mudah-mudahan kita saling mendoakan tanpa kita saling meminta gitu ya Bang ya. Mungkin banyak hal yang makanya Bang Nofri thank you so much mengajarkan bahwa hidup nggak sekedar materi gitu tapi save hati kita, save soul kita dan lain sebagainya gitu. Pokoknya saya nggak bisa ngomong lagi. Terima kasih banyak atas semua kesempatannya Bang Nofri ya teman-teman semua yang bangkit yuk gitu. Betul kata Abang, sebenarnya masih lebih banyak kok di dunia ini yang lebih baik ya, manusia baik. Termasuk ya minimal kan satu jiwa lagi untuk ngumpulin kebaikan kan lebih ini ya. Percayalah bahwa saya di sini juga saya nggak menyatakan sembuh, tapi paling nggak kita jalanin aja. Ada disfungsional tadi sudah saya lengkap semualah Bang. Saya rasa sih sudah cukup ya Bang ya gitu ya kayaknya gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman, Abang gitu.
Ya Mbak, terima kasih sekali karena sudah berbagi dan saya yakin pengalaman Mbak ini akan membantu banyak sekali survivor lain yang membutuhkan inspirasi ataupun kekuatan. Terima kasih sudah Amin. berbagi. Eh, Tuhan memberkati.